Pernahkah terlintas dalam pikiran kita mengenai kekuatan besar yang mengatur alam semesta ini? Bagaimana jika saya katakan bahwa kekuatan tersebut bisa kita aktifkan untuk meraih kehidupan yang lebih baik? Konsep ini sebenarnya sudah sering kita bahas, namun pada kesempatan kali ini kita akan membahasnya dari sudut pandang yang berbeda. Selamat datang kembali di channel kesayangan kalian. Karena banyaknya permintaan dari kalian para sahabat setia hiburan senja untuk membahas konsep ini, maka melalui video ini saya akan membahas Law of Attraction menurut pandangan Islam. Yuk kita bahas di sini. Hiburan senja, channel hiburan namun bukan sekedar hiburan biasa. Kita seringkali merasa frustasi saat usaha kita untuk meraih sukses atau kebahagiaan tampaknya tidak membuahkan hasil. Bahkan, terkadang kita merasa semakin jauh dari apa yang kita inginkan. Apakah ini hanya sebuah kebetulan? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang mengatur semua ini? Sebelum kita terjun lebih dalam, mari kita pahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan Law of Attraction atau hukum ketertarikan. Secara sederhana, hukum ketertarikan ini menyatakan bahwa kita memiliki kemampuan untuk menarik apa yang kita pikirkan ke dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, segala sesuatu yang kita pikirkan dan kita fokuskan akan kembali ke dalam kehidupan kita, baik itu pikiran positif atau pikiran negatif. Konsep ini mungkin terdengar sederhana, tapi dampaknya sangat besar dalam kehidupan sehari-hari. Yang menjadi pertanyaan, apakah dalam Islam konsep ini juga diakui? Dan bagaimana pandangan Islam terhadap hukum ketertarikan ini? Mari kita telusuri bersama-sama. Dalam Islam, ada banyak konsep yang mirip dengan Law of Attraction. Salah satunya bisa ditemukan dalam konsep tawakal atau kepercayaan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal bukanlah tentang berdiam diri dan menyerah begitu saja, melainkan tentang melakukan yang terbaik dalam segala hal sambil mempercayakan hasil sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, "Dan cukuplah Allah sebagai penolong bagi orang-orang yang bertawakal kepadanya." Surat At-Talaq ayat 3. Hal ini menggambarkan bahwa keyakinan kita kepada Allah merupakan titik tolak utama dalam menarik kebaikan ke dalam hidup kita. Namun demikian, tawakal juga tidak bisa dipahami secara sempit. Kita tidak boleh hanya berharap tanpa melakukan tindakan nyata, meskipun kita mempercayakan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus tetap melakukan usaha sekuat tenaga. Dalam konteks ini, dapat kita lihat bahwa pandangan Islam terhadap hukum ketertarikan ini sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang mengajarkan kita untuk berusaha sekuat tenaga dan mempercayakan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat lain, Islam juga sudah menjelaskan secara gamblang tentang konsep hukum ketertarikan ini. Mari kita perhatikan ayat berikut yang artinya, "Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya." Surat Az-Zalzalah ayat 7 dan 8. Jika kita renungkan, maksud dari ayat tersebut adalah kebaikan akan berbalas kebaikan dan keburukan akan berbalas dengan keburukan. Dengan demikian, ayat tersebut semakin memperkuat bahwa konsep hukum ketertarikan ini telah diatur dalam Islam. Dalam konsep hukum ketertarikan, melalui ayat tersebut, Allah telah mengingatkan kepada kita untuk selalu berpikir positif agar energi yang kita pancarkan, alam semesta mengembalikannya kepada kita berupa kebaikan-kebaikan yang positif. Dan begitu pun sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan, jika kita berpikir negatif, maka alam semesta akan mengembalikannya dengan hal-hal yang berupa ketidakbaikan. Sebagai contoh, dalam kehidupan sehari-hari, misalnya, jika Anda berpikir, "Saya berharap si X gagal dalam tes CPNS-nya." Secara tidak disadari, Anda menandakan getaran kegagalan, dan getaran itu otomatis akan bercampur dengan getaran Anda sebagai pemilik pikiran. Dan pada saat itu juga,
Anda menarik kegagalan ke dalam kehidupan Anda. Dalam konteks hukum ketertarikan, pikiran negatif tentang orang lain akan mendatangkan bahaya. Dan dengan memunculkan bahaya melalui pikiran Anda menempatkan diri Anda pada frekuensi tersebut. Anda menarik bahaya kembali kepada Anda, seperti gambaran yang Anda pancarkan. Maka dari itu, menghindari frekuensi negatif tersebut adalah cara yang terbaik untuk memastikan Anda tidak dirugikan. Dengan begitu, pikiran adalah sinyal yang dipancarkan bahwa perbuatan buruk akan dibalas dengan keburukan pula. Dan begitu pun sebaliknya, perbuatan baik akan berbalas kebaikan sesuai dengan prinsip hukum ketertarikan. Tetapi bagaimana kita bisa mempraktikkan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita bahas satu persatu. Sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel ini untuk terus berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Salah satu langkah pertama mempraktikkan dan mengaktifkan hukum ketertarikan dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan membersihkan pikiran dan hati kita dari hal-hal yang negatif. Sebagaimana firman Allah yang artinya, "Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan." Surat Al-A'raf ayat 96. Dengan demikian, memiliki hati yang bersih dan pikiran yang positif, kita akan lebih mampu menarik energi positif ke dalam kehidupan kita. Selanjutnya, penting untuk memiliki tujuan yang jelas dan fokus pada apa yang kita inginkan. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya, setiap tindakan yang kita lakukan haruslah dilandasi dengan niat yang baik dan tujuan yang jelas. Dengan memiliki visi yang kuat, kita akan lebih mudah menarik energi yang sejalan dengan apa yang kita inginkan. Selain itu, penting juga untuk bersyukur atas apa yang telah kita miliki saat ini. Karena syukur adalah salah satu pusat energi dalam konsep ini. Dalam Islam, bersyukur merupakan kunci untuk mendapatkan lebih banyak berkah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat kepadamu. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat." Surat Ibrahim ayat 7. Bersyukur secara terus-menerus meskipun terkadang kita merasa bahwa hidup ini penuh dengan ujian, namun percayalah, di balik ujian yang kita alami terdapat banyak kenikmatan yang mengalir kepada kita. Dengan demikian, semakin banyak kita bersyukur, semakin banyak pula nikmat berdatangan ke dalam diri kita. Langkah selanjutnya, penting juga untuk bersikap sabar. Dalam konteks hukum ketertarikan, sabar bisa dianggap sebagai sikap mental yang penting untuk mempertahankan keyakinan dan fokus pada tujuan kita. Dalam mencapai tujuan kita mungkin menghadapi rintangan atau kegagalan. Tapi dengan sabar, kita tetap teguh dan yakin bahwa Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Sahabat Senja, kita telah menjelajahi konsep Law of Attraction dari sudut pandang Islam. Sekarang giliran kita untuk mengimplementasikannya konsep-konsep ini dalam kehidupan sehari-hari. Mari bersama-sama membersihkan pikiran dan hati kita dari hal-hal yang negatif, memiliki tujuan yang jelas, dan bersyukur atas segala yang kita miliki. Dengan demikian, kita akan menjadi lebih mampu menarik kebaikan dan kebahagiaan ke dalam hidup kita. Namun penting untuk dicatat bahwa konsep hukum ketertarikan ini bukanlah konsep secara eksplisit disebutkan dalam ajaran Islam. Beberapa ulama mungkin memiliki pendapat yang berbeda tentang konsep semacam ini dan bagaimana mengintegrasikan dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa penggunaan konsep-konsep seperti hukum ketertarikan harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam yang mendasari kepercayaan dan praktik umat Islam. Sekian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa untuk terus belajar dan berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Semoga video ini bermanfaat untuk saya dan kalian semua. Sampai berjumpa di video inspiratif lainnya. Salam Senja.